Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Al-Quran, insya Allah pada video kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari salah seorang sahabat kita yang bertanya tentang lafaz atania. Ya, kenapa huruf ya-nya di situ ditulis kecil dan terpisah, tidak sambung dengan huruf nun? Ya, itu kira-kira pertanyaan dari sahabat kita tersebut. Oke, langsung saja kita jawab ya. Lafaz atania yang dimaksud sahabat kita tadi itu dapat kita lihat pada surah An-Naml ayat yang ke-36. Saya bacakan dari awal ya. Falamma jaa Sulaimana qala atumiddunani bimalin fama ataniyallahu khairum mimma atakum, sampai akhir. Oke, jadi yang beliau maksud adalah lafaz atania ya. Kenapa ya-nya ditulis terpisah, tidak bersambung dengan huruf nun? Oke. Nah, ini kembali lagi seperti video-video yang sebelumnya tentang tanya jawab kita seputar Al-Quran. Itu kembali kepada rasmul Quran ya, cara penulisan Al-Quran. Sebenarnya pada rasmul Quran huruf ya itu tidak ada ya, jadi hanya hamzah atani ya, ya-nya tidak ada. Jadi ya itu dituliskan ya, itu masuk kepada kategori doktul Quran nanti namanya ya, tanda-tanda yang dituliskan di dalam Al-Quran untuk menunjukkan riwayat yang lain, cara baca yang lain. Nah, pada qiraah kita, qiraah Imam Hafs ya, dari Thariqah Syatibiyah ya, saya ulangi lagi, dari Thariqah Syatibiyah. Ayat ini kalau dibaca wasal ya, kalau dibaca sambung tidak berhenti, maka Imam Hafs ya, riwayatnya, qiraahnya adalah dengan membaca huruf ya berbaris atas. Jadi dibaca fama ataniyallah ya, ataniyallah. Itu kalau wasal ya, kalau dibaca sambung. Adapun kalau dibaca waqaf ya, dibaca berhenti, pada qiraah Imam Hafs ya, ingat Thariqah Syatibiyah, itu kalau ketika waqaf ada dua cara ya. Cara waqafnya ada dua cara. Yang pertama al-waqfu 'alal ya, waqaf pada huruf ya. Jadi macam mana cara membacanya kalau kita waqaf pada huruf ya? Jadi dibaca fama atani ya, atani, panjang dua harakat ya, atani, panjang dua harakat. Itu cara baca yang pertama ketika waqaf. Oke. Yang kedua al-waqfu 'alan nun ya, waqaf pada huruf nun ya. Jadi kalau kita waqaf pada bacaan itu, pada huruf itu, maka cara yang kedua ini waqaf pada huruf nun. Jadi huruf ya-nya tidak dibaca. Bagaimana cara membacanya? Fama atan ya, waqaf pada huruf nun ya. Nah, itu kalau ketika waqaf. Jadi salah satu hikmah ya, salah satu rahasia kenapa ya-nya itu ditulis terpisah, itu karena ada beberapa cara ya membacanya. Ketika wasal dia dibaca ya baris atas, ketika waqaf cara membacanya ada dua. Satu waqaf atas huruf ya, ya berarti kita baca panjang atani. Kemudian yang kedua waqaf pada huruf nun ya, jadi huruf ya-nya tidak dibaca, makanya ditulis terpisah ya, ditulis terpisah. Tapi kembali lagi itu masuk ke dalam kategori dhabtul Quran ya, tanda-tanda di dalam Al-Quran yang menunjukkan ada qiraah atau riwayat yang lain. Oke, saya rasa cukup sampai di sini saja video kita pada malam ini. Semoga
menjawab ya, dapat difahami dari pertanyaan sahabat kita tersebut. Jika ada pertanyaan yang lain nanti silahkan tanya. Insya Allah kalau ada kesempatan nanti kita akan jawab dengan ilmu kita tentunya, kalau memang kita tahu. Kalau tidak, wallahu a'lam, kita mohon maaf tidak akan menjawabnya ya, ikut kapasitas ilmu kita masing-masing. Oke, cukup sampai di sini saja. Jumpa lagi pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.